TK sampai dengan SMA gitu ya. Sehingga nanti mungkin mereka juga bisa membantu mensosialisasikan dan juga memberikan pemahaman terkait dengan regulasi ini. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan Satpas ini memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman, nyaman dan ramah disabilitas, dan juga menyediakan kanal aduan. Nah, ini baik di tingkat satuan pendidikan, Pemda dan Kemendikbudristek ini melakukan hal yang sama. Berikutnya terkait dengan penanganan, ini alurnya secara garis besar mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, kemudian penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sampai pada proses pemulihan. Namun demikian proses pemulihan ini sejak penerimaan laporan ini sudah dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita bisa melihat alur mekanisme ini, mulai terjadinya dugaan kekerasan ini, kemudian TPPK ataupun Satgas ini bisa menemukan langsung dugaan kekerasan tadi atau menerima laporan. Ya. Nah, kemudian jika kemudian TPPK Satgas Kemdikbud melimpahkan laporan kepada TPPK Satgas sesuai kewenangan. Karena ada beberapa tadi yang akan ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan, beberapa hal yang dilakukan oleh TPPK, beberapa hal yang dilakukan oleh Satgas. Ya. Salah satunya ketika kasus yang terjadi adalah melibatkan dua sekolah, ya, dua sekolah yang berbeda, maka itu menjadi tanggung jawab Satgas, ya, bukan tanggung jawab TPPK. Kemudian proses pemeriksaan ini sejak awal TPPK mengambil tindakan awal atau pendampingan dan pemulihan, sehingga ini berjalan secara paralel. Mulai dari awal pemulihan ini dilakukan, kemudian melakukan pemeriksaan kasus, ya, kemudian melakukan mulai pemanggilan, pengumpulan bukti, ya, dari pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait lainnya, sampai kemudian ada penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, dan terakhir pada tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini alur mekanisme penanganan. Dan masing-masing juga dijelaskan di dalam proses penerimaan laporan, pemeriksaan apa yang dilakukan sampai dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Nah, kemudian terkait sanksi administrasi sendiri, jika pelakunya peserta didik, maka pemberi sanksinya adalah kepala satuan pendidikan. Nah, ini sanksinya bisa sanksi ringan, sedang, sampai berat, ya. Namun demikian sanksi berat ini pun, ya, terkait dengan pembinaan peserta didik ke satuan pendidikan ini harus menjadi catatan kita bersama bahwa prinsipnya untuk pemberian sanksi administrasi ini pertama adalah bersifat mendidik dan membangun rasa tanggung jawab, kemudian memenuhi hak pendidikan peserta didik, kemudian melindungi kondisi psikis peserta didik, dan berpedoman pada ketentuan perlindungan anak. Nah, kemudian sedikit lagi. Baik, untuk sanksi beratnya sendiri ini jika dilakukan, ini pertama jika mengakibatkan luka fisik, psikologis berat atau kematian. Nah, dan juga ada rekomendasi dari satuan pendidikan, dari Satgas dan atau dinas pendidikan. Jadi ini menjadi upaya terakhir ketika dia dilakukan dan memenuhi syarat ini, maka itu bisa dilakukan. Namun demikian tujuan pembinaan adalah melindungi korban di sekolah asal dan juga memastikan hak pendidikan dari pelaku anak. Jadi hak pendidikan anak sebagai korban maupun pelaku ini harus tetap dilindungi. Nah, kemudian untuk pelaku pendidik dan dari pendidikan ini kompensasinya pemerintah daerah, sedang pendidik dan pendidikan ASN ini pihak yang berwenang. Untuk yang ASN sendiri mengikuti peraturan Presiden nomor 34 tahun 2021. Lanjut. Nah, terakhir sebetulnya nanti juga di portal Merdeka dan Kekerasan yang akan saya sampaikan di awal tadi, ini Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh buku saku terkait dengan beberapa yang sering ditanya terkait dengan cegah dan penanganan kekerasan ini, dan juga ada beberapa konten publikasi yang nanti juga berupa video maupun juga
animasi ataupun hal lainnya juga yang bisa memperkuat konten pencegahan dan penanganan kekerasan. Saya kira itu terakhir mungkin mari bergerak bersama menciptakan belajar yang inklusif berkebinekaan.